Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Assalamualaikum Bu Mita, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah sebaik. Bapak gimana kabarnya ya? Alhamdulillah baik juga. Iya Bu, Ada apa Bapak? Sepertinya ada hal yang ingin dibicarakan ya? iya. Mohon maaf Bu Mita, hari ini sedang sibuk enggak? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya Bu. Oh, enggak Pak. Sehari ini saya sedang santai. Emang ada apa ya Pak? Eh, iya, maaf Bu Mita, saya mau ngobrol sebentar saja Bu. Mungkin kurang lebih 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung ini Bu. Mungkin dengan ngobrol dengan Bu Mita ada sesuatu yang saya dapatkan gitu Bu Mita. Oh, apa tujuan dari obrolan kita ini ya Pak? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide ataupun solusi, saran, dan masukan mengenai permasalahan di kelas 9 saya, Pak. Oh, Bapak, ingin mendapatkan solusi, ya, dari permasalahannya. Masalah apa itu ya, Pak? Iya, Bu, betul. Eh, saya mau cerita. Untuk kelas 9 tahun ini berbeda, Bu, dengan kelas 9 tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka ini Bu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antar anak perempuan masih terlihat ada pemisah saat pembelajaran metode diskusi saja Bu, kegiatan di luar terkesan agak mau bareng, apalagi bekerja sama. Artinya saya bingung itu, Bu. Oh, oke lah, Pak. Jadi, Bapak merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kerjasama dan kolaboratifnya dalam belajar ya, Pak. Apalagi dalam belajar kelompok terutama ya, Pak. Di dalam kegiatan pembelajaran gimana itu, Pak? Iya, Dalam betul tuh, pembelajaran. Bu. Iya, tadi kan Bapak sudah mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bapak, idealnya murid-murid di kelas Bapak itu bagaimana ya, Pak? Ya, mereka eh, melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama atau secara berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Oh, ngomong-ngomong, apa yang sudah Bapak lakukan agar murid-murid itu bisa berkelompok, bekerja sama, menyelesaikan tugasnya itu? Sebenarnya saya memasukkan adanya metode pembelajaran eh, diskusi dalam modul yang menjadikan anak aktif bersama, Bu. Jadi Bapak sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya? Iya, itu sudah bagus sih, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan, namun karakter kerjasama atau kolaboratif muridnya belum muncul ya Pak sepenuhnya. Dari skala 1 sampai 10, di mana ya posisi Bapak sekarang dalam mencapai tujuan? Posisi saya sekarang ini di skala 5, Bu. Mmm, yang Bapak inginkan posisi di berapa skalanya ya Pak? Inginnya paling tidak di posisi 9 gitu, Bu. Oh, kira-kira selain metode diskusi lah nih ya, Pak, ada nggak cara lain nih kira-kira Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya, Bu, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, penilaian sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga
secara kebersamaan, Bu. Oh, oke. Itu pada pembelajaran ya, Pak. Kalau misalnya ini, Pak, di luar pembelajaran bagaimana, Pak? Oh iya, Bu, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi beregu dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam, Bu. Wah, itu udah luar biasa sih, Pak. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut ya? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan eh, bagian dari sebuah penilaian. Selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi, tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama kekompakan, Bu. Oh, berapa jangka waktu yang dilakukannya tuh, Pak? Kira-kira 1 sampai 2 minggu lah, Bu. Oke. Eh, Komitmen apa terhadap rencana aksi tersebut, Pak? Saya akan membuat modul dengan menitik beratkan metode diskusi dengan sebuah penilaian diutamakan pada sikap, berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan adanya sebuah motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan di luar dari pembelajaran. Ada permainan untuk melatih kebersamaan beregu, Bu. Oh, kira-kira yang akan membantu Bapak dalam merancangkan modul ajarnya itu siapa ya, Pak? Nanti Pembuatan saya modul. buat sendiri dulu, Bu. Nanti saya buat sendiri dulu, lalu nanti saya minta ditelaah oleh teman-teman sejawat, barangkali ada yang perlu direvisi gitu, Bu. Oh, sip. Menurut Bapak apa yang sudah didapat dari percakapan kita pada saat ini, Pak? Dari percakapan tadi, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang suatu masalah saya terkait dengan murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau secara kompak dalam berdiskusi kelompok, Bu. Oh, alhamdulillah, Bapak sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini ya, Pak. Mudah-mudahan rencana Bapak akan membuahkan hasil. Jangan lupa ya untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya, Pak. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh teman yang lain. Terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang sedang saya alami, Bu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Bu Mita. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu Mita. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Mita hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Ada apa, Bu? Sepertinya ada hal yang penting yang mau diobrolkan ya, Bu. Oh iya Pak, mohon maaf ya Pak. Bapak hari ini sedang sibuk? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya Pak. Oh, enggak, Bu Mita. Hari ini sedang santai. Memang ada apa ya, Bu ya? Iya nih Pak, saya mau ngobrol sebentar, paling 10 sampai 15 menit lah Pak. Saya sedang bingung ini Pak. Mungkin dengan ngobrol dengan Bapak, ada yang saya bingungkan itu dapatlah Pak, didapatkan solusinya. Apa tujuan dari obrolan kita ini ya, Bu ya? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, Pak.
Saran dan masukan mengenai permasalahan yang saya alami di kelas 11 yang saya ajar ini, Pak. Oh, Bu Mita ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalah apa ya, Bu? Kira-kira, Bu? Begini Pak, akhir-akhir ini siswa saya merasa murid-murid saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya Pak. Terus dalam mengerjakan tugas, tiap kelasnya itu Pak 50% yang mengumpulkan tugas cuman Pak. Oke, jadi Bu Mita merasa bingung dengan keadaan murid-murid yang kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran ya, Bu. Iya Pak, betul sekali Pak. Oh, menurut Ibu Mita, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran sama Ibu gitu, Bu? Oh, kalau saya ingat kembali nih ya kan Pak, kayaknya yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, karena yang pertama itu pembelajaran yang saya lakukan ini sepertinya monoton Pak. Saya selalu dominan untuk berbicara dibandingkan siswa saya Pak. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa-siswa saya ini untuk aktif berbicara Pak dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oh, begitu. Kira-kira eh, apa saja yang dapat membuat murid itu antusias dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya ya Pak, murid-murid itu pasti dia menyukai pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan, Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang membuat murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran, Bu? Menurut saya ini kan Pak, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Terus murid-murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Mungkin adalah ice breakingnya Pak. Terus ada game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuannya gitu, Bu? Saya rasa posisi saya sekarang ini masih ada di skala 5, Pak. Yang Ibu inginkan posisi berapa, Bu? Yang saya inginkan kalau bisa sih, Pak, minimal tuh di skala 9 lah, Pak. Adakah hambatan, Bu, dalam mencapai tujuan yang ingin Ibu capai? Saya rasa tidak, Pak, karena saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat saya, Pak, atau rekan guru saya. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga eh, kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu, Bu? Kemungkinan ini kan, Pak, tugas yang saya berikan itu dia banyak, terus eh, sumber belajar yang saya berikan itu tidak beragam, Pak. Kalau boleh tahu, Bu, menggunakan sumber belajar apalah yang Ibu lakukan di kelas, Bu? Saya itu biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya rasa itu banyak, Pak. Sumber belajarnya seperti YouTube, artikel, TikTok, nah yang lain-lainnya, Pak. Nah, betul sekali tuh, Bu. Saya yakin itu bisa menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar. Berapa jangka waktu yang dilakukan, Bu? Kira-kira saya 1 sampai 2 minggu lah, Pak. Apa komitmen Ibu Mita itu terhadap rencana aksi tersebut, Bu? Oh, saya akan membuat modul yang mengasihkan, Pak, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid senang, diawali dengan memberikan motivasi. Terus mungkin saya akan melakukan modul ajar yang berdiferensiasi dan ada PSE-nya, Pak, penerapan sosial emosionalnya. Minimal ini dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan lah, Pak.
Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Helmita untuk merencanakan pembuatan modul gitu, Bu? Nanti saya akan coba buat sendiri dulu, Pak. Lalu saya minta telaah sama teman saya, mana tahu ada yang akan direvisi. Sip, menurut Bu Mita, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kali ini, Bu, yang tadi sama-sama aku udah kita bicarakan tadi, Bu? Dari percakapan ini ya kan Pak, saya itu mendapat ide atau solusi, tantangan, masalah saya terkait murid-murid yang kurang antusias dalam kegiatan belajar. Alhamdulillah, Bu Mita sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Mita akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nanti bisa dijadikan adanya sebuah refleksi serta contoh kepada teman-teman yang lainnya, Bu Mita ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak, sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami ini. Iya, sama-sama ya, Bu ya. Ya, Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mita.